kita akan bincang-bincang tentang booster, tentang komunitas motor yang ada di Budut, Budi Utomo 86 khususnya, gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Lama kita udah nggak jumpa di podcast Warung Kopi Radio Streaming Jakarta. Hari ini saya mulai lagi dengan podcast Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Dan saya mau menginformasikan ke para Brighters bahwa saya mengenakan baju khusus nih. Ini baju yang saya dapetin hari ini dari sahabat-sahabat saya yang khusus datang ke Radio Bright. Siapa mereka, apa mereka, nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Saya mau menginformasikan dulu nih, ada apa nih? Aduh, daripada saya yang jelasin, mereka aja yang jelasin. Inilah para sahabat saya dari Budut 86. Ada Om Adik, ya. Gue biasanya manggil Om walaupun dia adik-adik. Ada Om Yayun dan ada Om Buyut. Itu ada nama samaran, ada nama sebenarnya. Sekarang kita akan perkenalkan satu-satu. Om Adik, apa kabar Om Adik? Baik, alhamdulillah. Ini yang kedua muncul di Radio Bright ya Om Adik ya? Betul. Nah, yang pertama kita ngobrol apa Om Adik? Seputar masa kecil ya saya. Masa kecil ya? Walaupun sekarang balik lagi kita ngobrolin masa kecil. Oke? Iya. Nah, di tengah ini ada Om Yayun. Halo. Apa kabar Om Yayun? Alhamdulillah. Salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat. Belum kena COVID kan? Kebetulan sudah. Oh. Saya mantan. Oh, aduh. Nanti cerita-cerita ya tentang masa COVID ya. Asik. Sharing-sharing ke kita. Sharing-sharing boleh. Hati-hati. Okay. Siap. Ini Om Yayun ini dari tampilannya teman-teman Brighters bisa menebak dia seorang profesi sebagai apa. Kalau ada yang bisa nebak silahkan. Nanti dapat hadiah dari Bright. Saya kasih waktu 3 detik untuk nebak Saudara Yen. Tolong disuting. Profesinya sebagai apa? Ya. Kalau lihat dari tampilan topinya dan tampilan bajunya oke kan? Hati-hati terjebak. Nah, di samping Om Yayun, nih saya kenalnya sebagai Om Buyut, bukan akung-akung. Buyutnya pakai D belakang. Aki Buyut ya. Tapi nama aslinya siapa Om? Ya Buyut itu dari singkatan Budi Yudia. Budi Yudia. Waktu itu di Budut itu banyak banget yang namanya Budi gitu Oh, kan. oke. Di kelas saya aja sampai ada 3. Oh, oke. Budi Kuryadi, Budi Unggul, Budi Yudia. oke. Nah saya akhirnya karena supaya nggak bingung, akhirnya panggilnya Buyut aja lah. Buyut aja. Singkatan gitu. Oke. Jadi ada kakek Buyut, ada opa juga gitu. Cuman saya yang muda sendiri ya. Oke, brothers, kita akan bincang-bincang tentang booster. Bukan masalah COVID di booster nanti bukan, tapi kita ngobrolin tentang komunitas motor yang ada di Budut, Budi Utomo 86 khususnya, gitu ya. Iya. Teman-teman, boleh nggak dijelasin ke saya? Saya terus terang awam dan terima kasih udah dikirimin baju booster. Ini baju yang sangat luar biasa nih. Mungkin saya akan pakai nggak cuci-cuci seminggu kayaknya. Saya nggak datang seminggu nih. Om Yayun, Iya. boleh nggak diceritain apa ini booster nih? Apa ya? Sebenarnya lambang yang dipakai Bro Rizal Iya, oke. itu modifikasi. Oh, oke. Awal lambangnya seperti ini. Oke. Seperti ini, maaf. Ini. Oke. Asal awalnya seperti ini. Helm, kacamata, Helm ada sayap. dengan ada sayap, Oke. kacamata ada sayap. Karena kita ada touring rencana ke area yang bernuansa Bali, Oke. maka kita ciptakan Desain barong. ini. Oh, oke. Barong dengan sayap. Oh, oke. Supaya ada nuansa-nuansa Balinya Oke, lah. siap, Waktu kita siap. rolling ke Oh, sana oke, gitu. oke. Jadi saya ceritain dikit ya, Oke, Bro ya. boleh. Awalnya sih sederhana ya, mungkin Oke. karena macet. Ah, Jakarta macet banget. Oke.
kita pasti pakai kendaraan alternatif, Oke. Motor. roda 2. Oke. Berhubung sudah banyak ini yang pakai motor, saya melihat di situ ada potensi nih. Oke. Ya, usia boleh lanjut. Usianya siapa nih? Usia yang akan saya ajak. Saya nggak ikut sama usia. Sementara saya juga nggak tahu sifatnya mereka seperti apa. Cuman terlepas dari itu, saya coba ngajak lah. Meskipun gasnya sedikit, gasnya setengah, kita coba ngerangkul. Jadilah Budut Chapter. Budut Chapter. Awalnya dari situ. Kita rangkul Budut Chapter itu kan jaringan ya, cabang. Jadi nanti bisa aja Budut Chapter Kaltim, Lombok, Papua. Itu teman-teman Budut yang menyebar di seluruh Indonesia. Betul. Kebetulan ini pusat kita nggak tulis Jakarta. Karena memang kita berdomisili sudah di Jakarta semua rata-rata. Gitu. Nah, lebih seperti itu. Boleh diceritain nggak? Kan tadi awal berdirinya Budut Chapter. Iya. Kemudian kenapa bisa jadi booster namanya? Singkatan. Ada perbedaan nggak? Singkatan sebenarnya. Jadi booster itu singkatan dari Budut Chapter. Budut Chapter. Budut Chapter 86. Khusus untuk angkatan 86. Walaupun ini nggak terbatas di angkatan 86 ya. Iya, betul. Angkatan Sebetulnya boleh yang ada bisa. di Budut ya. Ketahuan deh umur lo ya. Iya. kita 86 itu mainnya. Bukan lahirnya ya. Bukan lahirnya. Coba dibedain dikit. Bagaimana saudara? Gua pengen tanya nih sekarang sama Gimana? nih. Om Budi. Gimana? Om Budi, kenapa bisa ikutan gabung di Budut Chapter 86? Ada sesuatu hal yang menarik kah? Ya sebenarnya sederhana ya. Nah, intinya kita sebagai sesama alumni SMA Negeri 1 Jakarta di Budi Utomo itu, saya ingin tetap ada silaturahim ya, menjalin silaturahim bersama teman-teman dengan mediumnya kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor. Jadi kita di booster itu, kalau boleh saya tambahkan, booster itu sendiri kan sebagai pendorong ya. Booster itu kan pendorong, jadi double meaning gitu. Booster itu pendorong, kemudian booster itu juga singkatan dari Budut Chapter. Nah, jadi selain kita yang 86, kita juga punya komunitas lain yang lintas angkatan. Dari booster juga. Cuman di situ lebih ke skuter ya. Jadi lintas angkatan itu booster lintas angkatan. Jadi booster juga gitu. Cuma ini kita 86 lebih ke Budut Chapter 86. Nah, dan kalau lintas angkatannya Budut Skuter. Iya, skuter, khusus skuter. Saya terus terang nggak ngerti motor nih, makanya ikut-ikutan nih sama teman-teman kan, beli motor gitu ya, jalan-jalan, kebayangannya jalan-jalan. Tapi sebenarnya ternyata kegiatan dari si Budut Chapter itu bukan hanya jalan-jalan ya. Ya, bukan cuma sekedar melakukan kumpul aktivitas ya. Boleh nggak diceritain aktivitas Budut Chapter 86 yang bukan hanya jalan-jalan tapi ada misi lain? Silakan. Ya, siapa nih? Mungkin Om Yayun dulu nih. Om Yayun dulu nih. Biar saya nambah. Kelihatan dari umurnya. Kebahagiaan saya juga. Ya, mungkin ini jatahnya yang muda ya. Iya, kita memang tidak terkungkung dengan riding atau rolling aja. Kita memang dari awal ingin berbagi sesama kepada ya saudara-saudara kita lah. Kita sudah ada kebetulan 2 kali yang terlaksana. Yang pertama kita ada sumbangsi sedikit lah ke masjid di Cisarua. Ya. Kebetulan memang masjid itu udah kita survei, memang membutuhkan ya. Saat itu mereka membutuhkan memang air bersih. Gitu. Memang untuk wudhu itu mereka sangat prihatin lah dengan air bersihnya. Itu sangat utama untuk beribadah ya bagi Muslim. Jadi kita sumbang itu ada pompa air beserta dengan toren atau tangki airnya. Jadi kita siapin semua materialnya, mereka yang install ya. Itu dalam kegiatan touring rame-rame ke sana atau memang khusus untuk melakukan kegiatan sumbangsi?
kita double kegiatannya. Oke. Selain kita kasih sumbangsi itu, kita juga touring juga. Touring bareng-bareng sama teman-teman. Ke tempat kediaman rekan kita juga. Ada teman kita juga di sana kebetulan ya. Ada yang kita kunjungi waktu itu. Ya, kebetulan saya nggak diajak tuh, Om Adik. Belum ketemu. Belum. Om Adik udah terlibat belum di kegiatan ini? Masih nawar-nawar motornya. Belum juga ya. Kebetulan yang di sana saya ucapan terima kasih juga kepada saudara kita Nabil yang memfasilitasi di sana sehingga terlaksana untuk booster sosial yang pertama lah ya. Kalau boleh saya lanjut yang ada yang kedua kebetulan ya. Kebetulan kita ada kas sosial ya waktu itu ya. Jadi kita pisahkan ada kas touring dengan kas sosial. Yang kedua itu kita fokuskan ke Seroja itu purnawirawan dari Timur ya. Pejuang Timur ya. Nah, di situ juga saya merasa prihatin juga dengan fasilitas mereka yang kurang memadai lah waktu itu. Jadi kita kebetulan waktu itu bulan Ramadan pas banget gitu loh. Jadi momennya. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya kepikir aja, kenapa nggak Seroja nih? Sekali-kali lah. Dia kan pahlawan kita. Dia kan yang memerdekakan Timur gitu loh. Kenapa kita nggak berbuat banyak pada mereka gitu? Apa aktivitas yang dilakukan untuk Seroja waktu itu? Kita kasih uang tunai. Kebetulan kita butuh cepat karena Ramadan udah nggak lama lagi ya. Jadi kita nggak sempat beli barang-barang, jadi mendesak, ya? Kita kasih tunai waktu itu ya. Untuk tunai aja. Dan sekalian juga touring. Touring juga jalan. Semi touring lah gitu. Riding lah, lebih ke riding. Dibilang semi karena dekat. Ya, lebih ke riding lah. Riding ya. Jadi saya boleh cerita dikit ya. Saya dilibatkan di acara kegiatan Budut Chapter ini. Itu naik motornya 10 menit, ngobrol-ngobrolnya 3 jam. Berarti bukan semi touring lagi tuh berarti namanya. Ya, kita lihat silaturahimnya. Itu kan itu yang poinnya. Bukan sebenarnya memotoran istilahnya ya. Memotoran itu enggak sebagai ini aja, medium aja. Medium betul. Sebenarnya kita tujuannya utamanya ya silaturahim sebenarnya bersama. Karena kebersamaan itu buat kami itu penting gitu. Betul. Baik yang ada di Sumatera, mungkin nantinya kita bisa ke sana, di Bandung, dimanapun. Alumni Budut yang tersebar bisa kita nyatu, tetap terjalin ya, betul. Nah, ngomongin sudah kayak kopi juga waktu kan. Jadi faktor pemerat. Ngopi yuk, motor yuk, tenang bersama ya. Jadi iya. Ini buat para pengopi dan perokok, coba. Jadi bagaimana mengkoneksikan antara rokok, kopi dan kumpul-kumpul? Pakai motor. Nah, Dik, gue jadi mau tanya sama lu. Kenapa lu mau terlibat di komunitas ini, Dik? Pertama, aku dari sana naik motor. Aku senang motor. Udah dedengkot ya. Udah diracunin. Cuman bukan cyanida ya. Ya udah akhirnya yang pernah dulu kita motoran kan udah pensiun lama. Ulang lagi apa namanya? Semangat ya, adrenalin untuk mengulang ya. Iya. Teman-teman SMA kan. Iya, sudah kenal ya, teman dekat. Satu hati lah ya. Iya. Wataknya udah tahu ya. Back throw ya. Tertarik lagi untuk. Oke. Nah, tadi kan udah diceritakan tuh, kegiatan motoran ternyata bukan hanya sekedar gaya-gayaan main motor, tapi lebih kepada silaturahim. Kemudian juga kalau memang bisa melakukan bakti sosial, kita lakukan bakti sosial. Nah, menurut lu gimana dari kegiatan dari teman-teman yang sudah dilakukan seperti itu? Positif ya? Sangat positif. Dan lu akan ikut berpartisipasi ya dalam hal ini ya? Insya Allah ya? Selama masih sehat, masih bisa itu. Betul. Aktivitas yang lo udah ikutin di booster? Terus terang kita masih terpecah, jadi belum yang acaranya terus saya nggak ikut. Karena ada acara lain. Atau jangan-jangan anak booster sombong nggak undang-undang kita waktu itu kali? Sebenarnya aku sakit. Yang kedua, gue nikahin anak gue. Ada proses gitu. Dari berbagai daerah, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumatera, dari berbagai tempat. Om Adik tahu tentang klinik kesehatan 86? Duduknya yuk balik-balik. Nah,
Saya pengen dengar pendapat dari sahabat saya Adit Wibisono nih. Dengan banyaknya grup itu menurut Anda menjadi gangguan atau malah menyenangkan? Kita lebih toleransi.